Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran tematik kelas 5. Pada kali ini kita sudah sampai pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Ya, kita kembali membahas pembelajaran 1 ya, mengulangi lagi pembelajaran yang sempat kita laksanakan di sekolah kemarin. Dan kini Ibu kembali menjelaskan sekilas tentang pembelajaran 1. Nah, pada video kali ini kita bersama dengan Dayu. Dayu memelihara ikan hias di akuarium. Mari kita dengarkan cerita Dayu dan ikan hias. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang sekali melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Nah, sekarang untuk mengingat kembali cerita yang disampaikan, perhatikan. Siapa yang memelihara ikan hias? Siapa ya dalam cerita tadi? Iya, betul sekali. Namanya Dayu. Kemudian, apa nama jenis ikan yang dipelihara? Kira-kira ikan apa ya dalam cerita tadi? Iya, betul sekali. Ikan mas koki. Selanjutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Di mana ya? Ada nampak pada gambar sangat jelas. Ya, betul sekali. Di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ya, betul sekali. Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Ya, betul sekali. Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ya, mulut ikan yang terbuka dan menutup. Nah, kira-kira apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Apakah kalian tahu? Yuk kita cari tahu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka mari kita sama-sama belajar tentang pernapasan hewan. Pernapasan pada hewan. Ya, ada apa saja ya? Yang pertama ada alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau permes. 2. Alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau pisces. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Yang kelima, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Yang keenam,
alat dan sistem pernapasan pada burung atau apes. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Baik, kita bahas yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Cacing menyukai tempat lembab. Itulah alasan mengapa kulit cacing tanah selalu basah dan berlendir. Nah, sekarang kita perhatikan sistem pernapasan pada cacing tanah. Di bawah permukaan kulit cacing tanah yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing tanah terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang dilihat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Saat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, sekarang yuk kita perhatikan sistem pernapasan serangga pada serangga lebah ya. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Ya, ini namanya spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh darah kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh darah kecil. Ya, karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Selanjutnya, yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab seperti yang nampak pada gambar ini ya. Lembaran-lembaran ini disebut dengan insang. Ini dia. Kalau kita keluarkan dia begini ya. Ini insang memiliki juga bagian. Ada filamen insang, ada lengkung insang, kemudian insang pun mengandung ya, terdapat pembuluh darah. Ya. Ada organisasi filamen insang ya. Ya, inilah bagian-bagian daripada insang pada ikan. Ada namanya filamen insang, ada pembuluh darah dan ada lengkung insang. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau operculum. Nah, di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih
pada insan terdapat pembuluh darah halus. Nah, fungsi daripada pembuluh darah halus yaitu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insan juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insan bekerja bersama-sama seperti pompa isap, seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insan menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan menutup secara bersamaan, tutup insan terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insan. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, fungsi mulut membuka dan menutup adalah untuk bernafas. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Ya, coba kita amati gambar. Pada gambar kiri atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Sekarang kita amati gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insan membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insan itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insan. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insan. Bagian keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi? Hewan amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di dua alam atau dua habitat, yaitu hidup di darat dan di air. Contohnya adalah katak. Saat katak masih berupa kecebong, dia hidup di dalam air dan bernapas dengan insan. Insan kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insan dalam. Insan dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas dengan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ada ular.
kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesar permukaan paru-paru. Ya, saya ulangi. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke dalam pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke dalam paru-paru dan sebagian lagi masuk ke dalam kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara atau pundi-pundi udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil udara dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Nah, sekarang kita perhatikan gambar. Ada dua gambar ya. Ada namanya inhalasi atau kantong udara terisi, kemudian ada namanya eksalasi atau kantong udara kosong, paru-paru terisi. Yang terakhir ada alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Nah, apa itu mamalia? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Mamalia ada dua ya, ada mamalia darat dan ada mamalia air. Mamalia darat misalnya ada kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian mamalia air misalnya ada ikan paus, duyung, dan lumba-lumba. Ya, mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, kita akan membahas hewan mamalia yang hidup di darat. Contohnya yang ada di gambar adalah kuda. Alat pernapasan pada mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Selanjutnya kita bahas tentang hewan mamalia air. Ya, pada gambar kira-kira hewan apa ya? Ya, betul sekali. Lumba-lumba. Pada mamalia air,
hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan tertutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen sehingga mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Demikianlah video pembelajaran kita di pembelajaran 1. Sekian dan terima kasih. Hai anak-anak, apa kabar semua? Sampai ketemu lagi pada pembelajaran kelas 5 tematik, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Semua makhluk hidup bernapas. Kita juga bernapas. Itu ya seperti pembelajaran yang lalu bahwa salah satu ciri daripada makhluk hidup adalah bernapas. Jadi semua makhluk hidup bernapas. Kita juga manusia bernapas. Apakah kamu tahu bagaimana manusia bisa bernapas? Yuk kita cari tahu. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Nah, adapun organ pernapasan pada manusia. Ada hidung, faring, ada laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Yuk kita amati gambar sistem pernapasan pada manusia. Keterangan gambar. Ya, perhatikan bagian A ini ada hidung, kemudian ada faring, kemudian ada laring, di bawahnya faring ada laring, di bawahnya laring ada namanya trakea, yang ini yang bergaris namanya trakea ini memanjang turun. Kemudian ada bronkus, cabangnya trakea ini namanya bronkus. Kemudian ada paru-paru ini, kanan dan kiri paru-paru. Ya, ini paru-paru. Kemudian ada diafragma. Yang pertama kita bahas hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. 2. Faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat, trakea. Pada trakea atau batang tenggorokan terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Ya, selanjutnya bronkus. Bronkus
merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Dan yang terakhir ada paru-paru. Ya, pada paru-paru terdapat alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau pertukaran O2 dan CO2. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Yuk kalian perhatikan gambar paru-paru. Ya, bagian ini dia namanya paru-paru kanan. Ini paru-paru kiri. Kemudian ini namanya bronkus kiri. Ini ya cabang bronkus, cabangnya ini trakea namanya bronkus. Di sini bronkus kiri, kemudian ada bronkus kanan. Kemudian di dalam ini otot-otot dinding bronkus. Di dalam percabangannya ya ada otot-otot daripada bronkus. Kemudian ujung ini namanya ruang udara di dalam bronkus. Berarti di sini ada ruang-ruang atau lubang ini, rongga ini namanya ruang udara di dalam bronkus. Kemudian ini namanya bagian dalam bronkus. Ini bagian dalam ya daripada bronkus. Kemudian ini namanya alveolus. Jadi ini yang seperti buah anggur namanya alveolus, alveoli ya, atau alveolus. Ini alveoli. Kemudian di dalam alveoli ini ada ruang udara ya, ruang udara di dalam alveoli. Kemudian ada pembuluh darah ini ya, bergaris-garis hijau ini biru, pembuluh darah. Kemudian cabangnya ini namanya bronchiola ya. Nah, sekarang bernapas. Bagaimana cara manusia bernapas? Proses bernapas manusia diawali dengan udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida atau CO2 dari pembuluh darah yang masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Setelah kita membahas sistem pernapasan pada manusia, nah pada video kali ini kita akan belajar membuat pertanyaan dengan menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, kita coba yang pertama menggunakan kata apa. Pertanyaannya, apa saja organ pernapasan pada manusia? Ya, jawaban
Organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Selanjutnya, menggunakan kata di mana. Contoh, pertanyaannya, di mana letak laring? Jawaban, laring atau tekad atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Selanjutnya, menggunakan kata kapan. Ya. Contoh pertanyaan menggunakan kata kapan. Kapan manusia membutuhkan oksigen? Jawabannya, setiap saat manusia membutuhkan oksigen. Selanjutnya, menggunakan kata siapa. Pertanyaannya, siapa membutuhkan oksigen lebih banyak? Atlet yang sedang bertanding atau seseorang yang sedang tidur? Jawabannya adalah atlet yang sedang bertanding membutuhkan oksigen lebih banyak untuk mendapatkan energi dari makanan. Selanjutnya, kata mengapa. Pertanyaan, mengapa kotoran tidak bisa masuk ke tubuh manusia melalui hidung? Jawabannya, karena di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Dan yang terakhir ada kata bagaimana. Contoh pertanyaan, bagaimana manusia bernapas? Jawabannya adalah manusia bernapas, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Selanjutnya, apakah kalian pernah tidur? Nah, jawabannya tentu manusia semua membutuhkan tidur. Apakah kalian tahu saat kita tidur, kita juga bernafas? Ya, itu sudah tentu ya. Saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita mengisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Nah, jika kita membahas tentang menyanyi, berarti kita membahas tentang seni musik. Nah, di dalam seni musik,
terdapat yang namanya tangga nada. Nah, tangga nada ada yang namanya tangga nada diatonis. Nah, sebelumnya kita lanjut pada tangga nada diatonis, kita membahas apa itu tangga nada. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2. Sebagai contoh, perhatikanlah urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis. Ya, pertama bersifat riang gembira. Kedua, bersemangat. Dan biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri nada 1. Nah, demikian materi pembelajaran pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.